Selepas kuasa malam terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Katakan langkah tangan berhenti, terlalu sampai akhir, sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja. Setiap kami naikkan pujian, naikkan pujian. Sekali lagi katakan, Roh Kudus membakar setiap kami, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Tangan kita sendiri. Kami bersyukur Tuhan baik, sungguh baik dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami
masuk dalam ibadah bersama-sama dengan generasi muda di tempat ini. Bekerja atas kami, bertata atas pujian, penyembahan, dan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita, saudara. Bersama-sama kami siapkan hati kami, Tuhan. Kami mau naikkan pujian, penyembahan kami. Dan biarlah hadirat Tuhan mengalir kembali. Haleluya, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan
Pujikan kita, mari tinggikan namanya. Haleluya. Engkau menikmati hadiratmu Tuhan. Ya karaba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Raja di atas segala raja. Oh haleluya. Rabaya syaka rabaya 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 Mari angkat tanganmu dan katakan, Yesus, ku sembah, kami sujud Mari dalam hadirat Tuhan, saya ingin kita semua bangkit berdiri, sama-sama katakan, Yesus. Bekerja di di hadapanmu, keinginan jalani hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyenangkanmu, Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk sekali lagi, Yesus, di hadapanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kau besar, perbuatanmu ajaib,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita dan katakan, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini kami boleh ibadah kembali ya Tuhan. Thank you Tuhan, kami boleh punya waktu liburan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan buat anak-anak-Mu yang boleh kumpul kembali dengan rekan-rekannya Tuhan. Thank you buat semuanya Tuhan. Thank you buat didikan-Mu, thank you buat hikmat-Mu. Dan hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada hari ini Tuhan. Beberapa anak Tuhan yang datang hari ini berdoa untuk nilai ujiannya Tuhan, baik yang belum ujian maupun yang sudah ujian Tuhan. Biar kami berdoa Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan, semua nilai ujiannya berhasil Tuhan, baik Tuhan, semuanya pas ya Tuhan, semua memiliki nilai-nilai yang terbaik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari jurusan kuliahnya Tuhan. Berikan hikmat pada mereka Tuhan, bahkan sekarang atau beberapa waktu ke depan Tuhan. Berikan mereka Tuhan hal yang mereka harus jalani ke depannya Tuhan, biar mereka nggak salah ambil jurusan, mereka nggak salah ambil jalan Tuhan. Tolong beritahu mereka Tuhan. Dan juga Tuhan untuk beberapa anak-Mu yang memiliki khawatir berlebihan Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarkan mereka sadar Tuhan bahwa banyak hal di dunia ini yang Engkau pelihara Tuhan. Dirinya pun juga tidak akan dilepaskan oleh Engkau Tuhan. Biarlah hatinya terus tenang di dalam hadirat-Mu, tenang di dalam perjalanan yang bersama Engkau Tuhan. Seberapa beratnya hidup, seberapa lelahnya hidup Tuhan, biar terus ia berpegang teguh di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar juga Tuhan ada salah satu jemaat-Mu yang berdoa untuk kedamaian, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan omanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, Kau berikan itu ya Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, biar anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih penuh dengan buah roh-Mu Tuhan. Sirami ia Tuhan, biar lewat PPA ini juga kami bisa berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, terus berkembang dan tidak berhenti Tuhan. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami bawa doa ini Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Tuhan untuk jadikan dalam kehidupan setiap kami masih boleh berjumpa bersama satu dengan yang lain, memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan keberadaan kami baik-baik, keberadaan kami dahsyat adanya Tuhan, karena Engkau telah menciptakan kami sebuah tujuan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Biarlah Kau Tuhan, kalau kami telah berjumpa dengan Engkau lewat pujian penyembahan, kami telah menikmati hadirat-Mu. Kami ingin menikmati Engkau lewat firman-Mu Tuhan Yesus. Karena itu urapi dengan bibir hamba-Mu yang berbicara, urapi kami semua yang mendengar, agar firman yang disampaikan menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah tuntunan, bahkan teguran dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu-waktu ini ke depan. Tuhan berkati semua peralatan yang dipakai berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Shalom. Ya, senang bisa kembali berada di ibadah onsite di tempat ini dengan para back owners. Shalom sekali lagi. Saudara, cek. Oke. Nah, saudara, saya hari ini membawakan kebenaran firman dengan judul melatih diri di dalam pelayanan. Kalau multimedia ada PowerPoint yang saya sudah berikan, bisa ditampilkan. Ya, teman-teman, belakangan mungkin 2-3 minggu terakhir saya sedang mengkhotbahkan poin ini, melatih diri di dalam pelayanan. Atau mungkin teman-teman yang suka mencatat khotbah, kau bisa berfokus kepada melatih tubuh rohani dan tubuh fisik di dalam pelayanan. Ya. Mari kita buka slide berikutnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27. Ya, saya akan bacakan, teman-teman perhatikan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam berbagai hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak akan berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, saudara. Ya. Nah, perhatikan dalam ayat 24 sampai 27, Paulus sedang menulis kepada jemaat Korintus mengenai pertandingan. Ya, katakan bersama-sama pertandingan. Ya. Mungkin teman-teman pernah baca dalam kitab Timotius, ya, bahwa ada pertandingan iman juga, begitu ya, bahwa hidup ini seperti pertandingan, ya kan. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah menyelesaikan seluruh tugas, ya kan, aku telah memelihara iman. Nah, itu pertandingan iman. Dalam konteks Korintus pasal yang ke-9, teman-teman, ini para teolog kebagi dua. Ada yang berpikir bahwa ini mungkin berbicara mengenai pertandingan iman yang sama. Tetapi dalam konteks pasal 9, ya, kemungkinan besar ini berbicara mengenai pertandingan mencari jiwa-jiwa. Ya, pertandingan mencari jiwa-jiwa. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ya, gimana? Nah, coba yang bawa handphone, yang bawa kitab boleh dibuka handphonenya sekarang. Ya, yang bawa handphone, yang bawa kitab boleh dibuka. Coba teman-teman buka Alkitabmu pada ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Ya, sengaja ayatnya saya nggak tampilkan, saya hanya tampilkan highlight poinnya saja, ya, supaya kita bisa tahu konteks di mana Paulus berbicara. Kita semua dalam gelanggang pertandingan, begitu kira-kira. Dan bagaimana saya bisa mencapai konklusi bahwa ini bukan pertandingan kehidupan, tapi pertandingan mencari jiwa-jiwa. Ya, nah, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20, coba teman-teman perhatikan. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi,
supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, ya kan? Bagi orang yang Yahudi di bawah hukum Taurat, ya. Bagi orang yang di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama seperti orang yang berada di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, firman-Nya 21 berkata apa? Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku hidup di bawah hukum Kristus, ya. Dia nggak keluar dari hukum Allah, tapi dia hidup di bawah hukum Kristus. Coba ayat 22, teman-teman baca. 1, 2, 3. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu yang aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah, dalam konteks kemenangan mencari jiwa-jiwa, menyebarkan Injil, Paulus baru tulis ayat 24 sampai 27 yang barusan saudara baca di PowerPoint, bahwa para backboners, kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan. Pertandingan apa? Pertandingan mencari jiwa. Nah, hari ini makanya saya kasih judul berlatih di dalam pelayanan. Kenapa? Karena namanya orang bertanding, nggak mungkin nggak berlatih. Setuju nggak? Ya, bahkan saudara bertanding e-sport aja saudara harus berlatih setidaknya, ya kan? Dalam pertandingan ini Paulus memakai konteks pelari dan petinju, ya, karena itu ya mungkin yang terkenal pada zaman itu. Saya nggak tahu ya zaman itu terkenal olahraga apa, tapi yang Paulus tulis adalah pelari dan petinju. Kenapa kita perlu melatih tubuh? Karena hadiahnya dan tujuannya adalah jiwa-jiwa. Nah, mari kita merenungkan hari ini. Apakah saya melatih dan menguasai tubuh saya sedemikian rupa agar aku bisa memenangkan jiwa-jiwa? Atau aku hanya berlatih supaya aku bisa datang ke gereja aja? Beda. Apakah aku berlatih, belajar, menguasai tubuhku supaya aku dapat memenangkan teman-teman aku di kampus, teman-teman di sekolah, teman-teman di tempat kerja misalnya? Atau aku hanya jadi orang Kristen yang ya sudahlah, yang penting aku datang ke gereja, menduduki bangku gereja, ya udah selesai. Perkara siapa yang datang ya urusan mereka lah gitu. Semoga mereka datang ke gereja ini, kalau enggak ya udahlah. Enggak. Paulus berkata enggak bisa. Kita semua dalam gelanggang pertandingan. Artinya begini, enggak ada namanya orang Kristen yang enggak ada kerjaan. Betul gak sih? Semuanya dalam pertandingan. Yang membedakan antara yang menang dengan yang kalah adalah siapa yang melatih tubuhnya, saudara. Ya. Nah, Paulus bilang begini, di dalam pelayanan, ya, persiapan itu dimulai jauh sebelum kita bertanding. Persiapan itu dimulai jauh sebelum kita bertanding. Saudara, di sini ada yang tim basket, ada? Atau ada yang tim futsal? Ada. Ya, emang anak muda zaman sekarang kita mainnya di Instagram. Ya, mungkin ada tim TikTok di sini mungkin. Ada tim TikTok mungkin. Nggak ada juga. Oke. Saudara, konon dulu pas zaman saya konon gitu kan, mungkin zamannya kamu itu konon gitu. Itu pertandingan basket, saudara. Ya. Dan biasanya dalam pertandingan itu pasti tim itu berlatih jauh sebelum ada turnamen, misalnya turnamen SMA mana gitu kan, ada turnamen kampus mana gitu. Itu tim pasti berlatih jauh sebelumnya. Nah, saya mau nanya begini. Ya. Coba saudara bayangkan saudara mendapatkan mungkin surat dari Pak Gubernur kita bahwa saudara mewakili Jakarta Barat. Ya, saudara mewakili Jakarta Barat kepada saudara Lincoln misalnya, Anda terpilih dalam kejuaraan tinju mewakili Jakarta Barat. Pertandingannya melawan provinsi lain 4 bulan dari sekarang. Kami begitu bangga dengan saudara Lincoln karena engkau terpilih mewakili Jakarta Barat. Tolong siapkan diri baik-baik. Kira-kira begitu ya. Terus Lincoln bilang gini, masih 4 bulan. Saya masih punya segudang prestasi, menang dari SD juara tinju, SMP, SMA menang. Gampang lah, nanti latihan 2 minggu sebelum pertandingan bisa. Ya. Saya mau nanya teman-teman, kira-kira bisa menang gak? Seorang atlet yang punya mental seperti itu? Gak bisa. Saudara kalau punya teman atau saudara atlet gitu ya, kayak sekarang nih pandemi gitu kan, saya nonton itu kan, pelatih sepak bola timnas Indonesia yang orang Korea, siapa namanya? Shin Tae-yong. Dia tulis dalam artikel, pemain kita kegendutan karena selama setahun nggak pernah latihan, jarang turnamen. Akibatnya sudah lebih lambat
berlarinya, akurasi semakin berkurang. Kenapa? Karena nggak ada turnamennya. Saudara, tanding-tanding mungkin moralnya turun, semangatnya turun. Nah, bisa nggak saudara Lincoln menang dalam pertandingan tinju kalau dia hanya berlatih 2 minggu sebelum bertanding? Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin masih ada ingatan muscle memory mungkin, tetapi akan kalah dengan orang yang berlatih setiap hari. That's my point, gitu loh. Ya, orang yang hanya berlatih 2 minggu sebelum bertanding, ya mau prestasi mungkin pas SMA, pas SMP menang juara provinsi atau apa saya nggak tahu, dia akan kalah dengan orang yang tekun berlatih setiap hari. Gitu ya, supposedly talentanya sama. Begitu. Nah, kalau di dalam kekristenan kita juga digunakan analogi bertanding, ya, analogi bertanding. Menurut teman-teman, siapa yang akan memenangkan pertandingan? Orang Kristen yang melatih diri setiap hari dalam pertandingan, atau orang Kristen yang hanya berlatih mungkin ya sehari 2 hari sebelum pelayanan dah, kira-kira begitu. 2-3 hari sebelum bertanding pelayanan mencari jiwa, ya baru kita siap-siap deh. Kenapa saya khotbah ini? Ya, karena gereja kita sudah 1 tahun lebih masuk dalam pandemi. Sudah 1 tahun lebih. Nah, saya nggak tahu sih kalau di Backboners bagaimana kondisinya, overall psikologinya, saya kurang ngerti. Ya. Cuman rata-rata kerohanian anak muda, khususnya yang remaja, itu turun di survei dari BRC. Kenapa? Karena sudah 1 tahun lebih online. Yang dimana usia anak muda itu biasanya pelayanan itu usia langsung on the spot, ketemu orang segala macam dalam retret. Saya nggak tahu kita masih bisa bikin retret nggak ya? Saya juga bingung nih, masih berani nggak kita bikin retret begitu? Ya. Nah, dalam bayangkan setahun petinju nggak latihan nih, setahun petinju nggak latihan. Nih saya masuk poin ini, setahun petinju nggak latihan, terus bulan depan Tuhan Yesus suruh kirim pertandingan, kira-kira menang nggak ya? Setahun nggak bertanding. Udah terbiasa di rumah nyantai, nonton online gitu. Itu kalau nonton ibadah. Biasanya depannya ibadah, belakangnya Netflix, Vincenzo gitu. Ya kan? Otot rohaninya kendor, gitu loh. Otot rohaninya kendor. Saking udah lama nggak bertanding, udah lama nggak persiapan. Kalau orang petinju tuh sebelum bertanding pasti ada pemanasan, ya kan? Kita nggak pemanasan secara fisik, kita ada doa, kita ada puasa, kita ada pujian penyembahan. Kita misalnya waktu itu, wah sebelum pandemi, ingat gak sih guys, zaman sebelum pandemi itu dulu guys. Zaman sebelum pandemi tuh kayaknya tuh, wah gitu, ya kan? Doa tiap minggu, yes gitu. Saya melihat, kadang-kadang setelah pandemi, ada yang tetap semangat, yang menjaga otot rohani tetap kuat karena dia berlatih. Ada yang kendor. Dan saya menemukan beberapa udah hilang atau di mana, setahun, hilang. Udah lama gak latihan. Begitu onsite datang seperti ini dipanggil, bro, udah buka onsite, ayo kita pelayanan. Aduh gak, jangan deh kok. Udah kebiasaan online, udah males, udah capek, udah di rumah aja lebih enak. Beda, semangat apinya enggak. Kenapa? Karena dia enggak melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Makanya Paulus bilang, dalam pertandingan kita nggak main-main. Kita harus melatih tubuh dan menguasai diri kita seluruh. Saudara, saya nggak tahu, saudara kenal nggak sama Manny Pacquiao? Manny Pacquiao itu adalah petinju dari Filipina. Ya, dia juga sebagai sekarang kayaknya gubernur kalau nggak salah di salah satu state di Filipina. Dan dia orang Kristen, orang percaya. Yang hebat dari Manny Pacquiao, dia usia lahir tahun 1978. Berarti kira-kira kalau 2021 dia sekarang usia berapa ini? Apa yang matematika? 42 lah ya. Saudara 42, 43 begitu, ya sekitar gitu. Dan di bawah adalah foto pertandingan dia setahun sebelum pandemi 2019 dengan Keith Thurman. Yang hebatnya, si Manny Pacquiao yang udah rada tua ini 40 tahun, dia bertanding sama Keith Thurman yang 10 tahun lebih muda. Jadi ketika bertanding 2 tahun lalu, usia Manny Pacquiao 40 tahun, Keith Thurman lawannya usia 30 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Ya.
Saya nggak ngajak saudara jadi pojok-pojok orang loh ya, bukan loh ya. Cuman yang saya highlight dari poin ini begini, orang dulu selalu pada pesimis, ini pasti kalah nih Manny Pacquiao, udah om-om. Mana mungkin usia 40 tahun, dalam hal endurance, dalam hal ketahanan tubuh, fisik, bisa menang lawan Keith Thurman yang 10 tahun lebih muda. Dalam olahraga tinju, endurance is everything, saudara. Ada 10 ronde. Nah kalau ronde ke-7, ronde ke-8 udah ngos-ngosan, udah kelelahan, nggak peduli saudara punya skill, punya gelar bagaimana, kalau udah ngos-ngosan, kalah sama orang yang masih stabil. Tapi yang aneh, Manny Pacquiao menang lawan Keith Thurman with a split decision. Orang pada bingung, kaget. Mereka menang, saudara. Nah, ketika di interview, Manny Pacquiao bilang begini, saya usia 40 tahun tapi saya latihan tiap hari. Saya masih menjaga tubuh saya, dietnya dilatih. Coba di sini udah setahun yang nambah 2 size jeansnya, boleh coba? Ada yang jujur? ada yang masih melatih tubuh misalnya, mungkin ada yang masih, wah, itu secara fisik, saudara. Nah, Paulus berkata, aku nggak tinju sembarangan, aku melatih tubuhku. Nah, ayo kita balikin ke secara rohani. Ini kan secara natural, secara fisik. Kita balikin secara rohani. Ya, kalau Manny Pacquiao bilang kayak tadi sih, ya, suppose saudara Lincoln ini, masih bertanding, masih ya 2 bulan lagi lah, masih 2 minggu lagi. Kenapa? Karena Manny Pacquiao, saudara, itu menang banyak kejuaraan. Memang gelarnya dia banyak. Nanti saudara cek aja di Wikipedia. Dia gelarnya dia ada dapat 6 gelar kejuaraan dunia kalau nggak salah. Ini Manny Pacquiao. Ya, kalau dia bilang begini, gampang lah, nggak usah latihan lah, ini masih anak muda, 10 tahun lebih muda, pasti kalah. Mungkin dia kalah. Tapi dia menguasai dan melatih diri. Dia menang. Guys, hari-hari ini dalam era Pentakosta ketiga, Tuhan lagi bangkitin generasi Yeremia. Setuju nggak? Yang kita katakan tiap minggu itu loh, 5 definisi Pentakosta ketiga, ya kan? Bangkitnya generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Tuhan, yang akan memenangkan jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara pernah baca ayat, tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Saya mau nanya, kalau pekerjanya udah tahu sedikit, terus semuanya tanda kutip nggak pernah latihan secara rohani, tanda kutip obesitas rohani, bisa keluarin gandum. Tuayan banyak nih, udah tahu pekerja sedikit, Tuhan utus, ya oke, Pepperers, pergi ke ladang, tuain jiwa-jiwa. Terus kita tengah jalan, Tuhan gak pernah latihan, udah kecapean Tuhan, gak pernah menguasai tubuh, kalah sama kedagingan. Aduh Tuhan kayak gak bisa deh, udah suruh utus ketuanya aja deh Tuhan, utus pengerjanya aja deh. Tuhan bilang ini gak bisa, ini tuanya begitu banyak, harus seluruh jemaat, anak-anak muda harus gerak menuai jiwa. Terus kita karena udah gak pernah latihan, gak pernah doa, kita gak pernah melatih kekuatan tubuh rohani kita, gak pernah menyembah Tuhan, gak pernah latih berpuasa, gak pernah latihan menyangkal diri, semua yang kedagingan kita terima, akibatnya apa? Lemah ototnya secara rohani. Hari ini poin saya khotbahnya sederhana aja. Ayo kita mulai ngelatih tubuh rohani kita lagi. Ayo, jangan comfort zone guys. Saya tahu setahun ini udah mungkin beberapa teman mungkin ada yang udah enak gitu ya. Udah nyaman begini aja deh kok. Enak gitu. Nggak doa juga nggak ketahuan, tinggal video dimatiin misalnya begitu. Ya kan, nggak datang juga nggak ketahuan, yang penting udahlah nyalain aja, yang penting ada nama saya muncul di Zoom atau di Google Meet gitu. Udah cukup lah, nggak usah macam-macam. Udah kebanyakan Zoom sekolah juga. Akibatnya apa? Kerohanian kita memble. Dan begitu Tuhan minta kita bertanding, kita nggak bisa. Apakah saudara masih melatih tubuhmu dan menguasai jiwa dan rohmu? Nanti terakhir kita tutup, latihannya seperti apa sih maksudnya? Gitu. Coba lihat di gambar ini, yang besar mana? Otot kiri atau otot kanan? Kiri. Yang kanan lebih besar daripada otot kiri, ya kan? Kenapa bisa lebih besar? Karena orang ini melatihnya kanannya terus, kirinya lupa dilatih. Teman-teman tahu nggak? Kenapa ada kata Paulus, aku melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya? Nggak cuma kanan doang yang dikuasai, tapi kiri juga. Kenapa?
Karena iblis seperti singa yang mengaum. Dia ngelihat, oh ini orang kuat di kanan, wah kirinya lemah, udahlah kita serang kirinya aja. Katanya dia. Saudara mungkin kuat nih, ya kan dalam area komitmen, siap, gitu kan dalam area availability, kesiapsediaan melayani, siap. Tapi ada area lain yang saudara lemah, kekudusan misalnya. Itu yang iblis serang di situ. Atau saudara kebalik, saudara kuat dalam hal kekudusan, siap. Wah kan, kayak kagak gitu kan, wah begitu, siap. Tapi dalam area kasih, memblame. Banyak orang nggak mau dekat sama saudara karena saudara tanda kutip kurang mengasihi katanya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita melatih tubuh, badani dan rohani kita dengan benar? Nah itu pertanyaan kita. Apakah kita melatih tubuh dan rohani kita dengan benar? Firman Tuhan berkata, latihlah dirimu beribadah. Jujur saya baru nyadar ada kata ini di ayat ke-7. Di bagian terakhir ayat ke-7 saya baru tahu ada ayat ini. Latihlah dirimu beribadah. Saya berpikir beribadah gak butuh latihan bro. Yang penting datang ke gereja selesai. Ternyata enggak loh. Beribadah butuh. Saya mau nanya, susah nggak nyembah di rumah pakai Zoom? Jujur, coba jujur, susah nggak? Susah. Saya nanya sama teman anak muda saya, mereka bilang begini, Dio, gue nggak bisa nyembah di rumah, jujur aja. Banyak godaan, bener nggak sih? Itu butuh latihan nggak? Butuh. Bisa nggak konsisten baca Alkitab? Mungkin sebagian kita udah bisa, tapi sebagian kita mungkin belum biasa karena mesti dilatih. Guys, beribadah bukan cuma datang ke gereja hari Minggu jam 1. Gitu loh. Beribadah tuh setiap hari kita beribadah. Dan Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani memang terbatas gunanya, tetapi latihan beribadah itu berguna dalam segala hal. Ayo, hari ini pesan saya kepada backboners sederhana. Latih diri kita beribadah. Saya pikir dulu beribadah tuh gampang. Yang penting saya tunjukin badan saya di gereja, saya ngangkat tangan gitu kan, nyembah, saya duduk diam dengar khotbah, pulang saya selesai beribadah. Tapi kalau begitu ngapain suruh latihan? Oh, saya baru tahu, ternyata pandemi mengajarkan saya beribadah nggak gampang. Betul, pandemi mengajarkan saya. Mungkin saya tergantung dengan sound system di gereja. Pandemi mengajarkan saya, mungkin saya tergantung dengan mic yang bagus, dengan suasana ruangan yang ramai. Seolah-olah saya beribadah. Begitu di rumah kacau balau, susah nyembah Tuhan. Saya mikir kalau gitu, jangan-jangan selama ini saya berarti beribadah hanya karena tempat. Saudara, tadi pagi saya baru dapat WA dari dokter. Dia bilang begini, Pak Dio, dari teman saya ya, dia juga kirim forward dari dokter. Dio, coba lu pikir baik-baik lagi. Ini varian B1617 dari India udah masuk ke Indonesia. Terus teman-teman lihat nggak kemarin foto di Ancol? Lihat nggak? Sama kayak Sungai Gangga. Lihat nggak sih meme-nya tuh? Yang Sungai Gangga, Ancol, Pik 2 sama Parangtritis. Dia bilang it's a matter of time. Sebelum kita mungkin mirip seperti di India. Dia nanya, Dio bisa consider nggak untuk gereja balik online? Gue bingung. Ini kayak mesti ngomong ke gembala deh. Saya bilang, aduh baru lagi enak-enak balik onsite-nya nggak ya? Baru lagi enak-enak deh. Ada ini yang masuk. B1617 varian yang kata lebih menular. Dan saya berpikir, siap nggak ya mental anak-anak muda ketika kita kembali online? Andai kata nanti dibutuhkan misalnya membludak lagi. Ya gara-gara kemarin kejadian di pantai, andai kata membludak. Kerohanian kita siap nggak? Atau kita kayak, ya kok baru mau asik lagi sama Tuhan? Berarti selama ini kita tergantung memang sama tempat. Kalau nanti di akhir zaman betul-betul ada peperangan antikris datang dan kita semua tersebar ke rumah, apakah kita siap? Gitu loh. Makanya Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah. Saya terakhir. Boleh bantu dulu. Selesai terakhir. Saudara, latihan beribadah, ya.
Dari buku dari Richard Foster, saudara boleh cari bukunya, ya, yang Inggris. Saya nggak tahu ada di Indonesia atau nggak, kayaknya sih nggak ada, tapi udah murah. Celebration of Discipline. Teman-teman yang suka baca buku boleh cari, itu bagus banget. It blessed my life. I hope this book bless your life. Dalam buku ini dia katakan ada 9 atau 10, ya, yang saya catat 9, tapi aslinya kalau nggak salah ada 16. Ada banyak latihan rohani yang bisa dilatih di dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah apa? 3 yang pertama, merenungkan firman, berdoa, berpuasa, belajar firman adalah latihan internal dalam diri. Teman-teman, merenungkan firman butuh latihan loh. Ketika teman-teman mengambil satu ayat dan lalu lu renungkan dalam seminggu satu ayat itu namanya latihan merenungkan firman. Berdoa dan berpuasa itu butuh latihan, guys. Kalau teman-teman nggak biasa doa, nggak biasa puasa, ketika lagi doa itu banyak gangguannya. Apalagi di rumah lagi doa, tiba-tiba notif bunyi, ini bunyi segala macam, lalu tiba-tiba kita lagi ibadah, bisa keluar lagi swipe Instagram bentar, balik lagi ke ibadah. Itu butuh latihan loh. Jujur aja saya, ya kan? Lalu belajar firman, kita mungkin dengar khotbah orang bisa, tapi ketika ditantang, bisa nggak cari makan firman sendiri? Bisa nggak makan rohani sendiri, belajar firman sendiri? Aduh, nggak bisa kok. Aku biasanya pokoknya kok kasih firman, aku tinggal denger. Sekarang ditantang belajar firman, makan makanan rohanimu sendiri. Poin nomor 4, 5, dan 6 itu adalah latihan yang ke orang, eksternal. 1-3 internal, 4-6 yang ke orang. Bisa nggak kita berlatih kesederhanaan? Apa artinya? Simplicity, nggak munafik bro. Yes katakan yes, no katakan no. Yang dulu itu adalah bliss. Latihan. Tahun integritas, berlatih integritas. Itu butuh latihan nggak? Butuh banget. Kehambaan, ketaatan. Ketika pemimpin rohani kasih satu perintah yang kita nggak suka, bisa nggak kita belajar taat? Itu latihan, nggak semudah itu, ya kan? Melayani orang lain, ini udah jelas lah ya, nggak usah saya jelasin lagi. Poin 7-9 itu adalah latihan korporat bersama-sama dalam mungkin satu kun, satu ministry back owner seperti ini, ya. Dalam kul 5 level keintiman, yang terakhir adalah pengakuan dosa. Bisa nggak saling ngaku dosa sama teman-teman di kul? Gitu. Atau minimal sama ketua kulnya deh. Gitu. Penyembahan, pengucapan syukur. Bisa? Latihan ucap syukur sekalipun doamu nggak dijawab sama Tuhan. Bisa kita latihan nyembah Tuhan sekalipun di rumah speaker terbatas, ya kan, internet ngaret-ngaret. Gitu, susah banget kayaknya nggak sadar diri Tuhan, tapi bisa nggak kita latihan? Karena guys, Paulus bilang tubuh kita seperti atlet yang bertanding di dalam gelanggang pertandingan. Kita diminta untuk melatih dan menguasai diri kita seluruhnya. Baru setelah itu Tuhan kirim tuayan untuk kita nuai di era Pentakosta yang ketiga. Amin. Siap latihan teman-teman? Siap menguasai tubuh kita seluruhnya? Amin. Mari kita tutup dalam doa. Caranya tapi di kiri kanannya ada beda juga. Dari main ke sana.
Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Angkat tangan kita saudara. Kami bersyukur Tuhan baik. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu kepada setiap kami hari ini. Hamba-Mu terbatas sebagai manusia Tuhan, tapi biar Roh Kudus Engkau yang memberikan penjelasan lebih lagi kepada setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Berkati Tuhan Backboners, Tuhan berkati seluruh pimpinan, pengerja, jemaat, semuanya Bapa. Persiapkan tempat ini untuk menuai jiwa di akhir zaman ini Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, persiapkan para pekerja-pekerja-Mu untuk bisa menuai jiwa-jiwa sebanyak mungkin di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan melatih, menguasai tubuh kami seluruhnya untuk melayani Tuhan sampai Kau datang kali yang kedua atau kami datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin.